Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan namaku Rizkia Margareta dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan 2023. Pada kesempatan berbahagia ini, aku ingin bicara mengenai pentingnya motivasi dalam proses belajar. Sebelumnya, aku ingin tahu nih, apa motivasi teman-teman sampai bisa di titik ini? Pada dasarnya, tidak semua orang mengetahui bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk kesuksesan. Walaupun banyak beranggapan remeh, berpendidikan ataupun tidak memiliki nasib yang sama. Menurutku itu sih adalah tanggapan yang salah. Mengapa demikian? Karena orang berpendidikan pasti mempunyai value tersendiri. Dengan cara berpikirnya yang logis harus sesuai dengan fakta lapangan. Dan juga tidak semua orang dapat merasakan pendidikan yang tinggi, teman-teman. Jadi sudah seharusnya kita mensyukuri apa yang kita dapat dan kita bisa menjadikannya salah satu motivasi dalam diri kita. Dalam proses belajar nantinya pasti tidak akan selalu mudah. Kalian akan seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Inilah mengapa motivasi sangat dibutuhkan. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa motivasi datang dari dalam diri kita sendiri. Tidak peduli berapa banyak dorongan dari luar, jika kita tidak memiliki motivasi internal, sulit bagi kita untuk belajar dengan semangat dan konsisten. Motivasi internal yaitu seperti kita memiliki keinginan terhadap suatu hal yang bisa membuat kita semangat untuk mencapainya. Kira-kira seperti apa ya? Betul, contohnya yaitu cita-cita. Lalu, apa manfaat cita-cita? Cita-cita di sini juga bisa menjadi arah dan tujuan mengapa kita harus terus belajar. Lalu, bagaimana cara mengetahui cita-cita agar meningkatkan motivasi dalam belajar? Nah, yang pertama, kalian dapat terus mencoba banyak hal baru sampai menemukan hal yang kalian sukai atau merupakan bakat dari dalam diri kalian. Ketika kalian melakukan sesuatu dan kalian merasa senang melakukan hal tersebut, bisa saja itu adalah passion atau bakat kalian yang secara sadar ada dalam diri kalian. Nah, kita bisa memulai mimpi kita dari hal yang kita sukai, teman-teman. Seperti contoh aku sendiri, aku dulu sangat menyukai pelajaran matematika dan juga suka mengajari teman-temanku. Ketika itu aku pernah berpikir, apa aku di masa depan akan menjadi guru saja ya? Itu adalah awal aku memutuskan ingin menjadi seorang guru. Yang kedua, kalian bisa mencari tokoh sumber inspirasi sebagai contoh teladan yang dapat mendorong kalian untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat. Tokoh inspirasi tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa melalui belajar tekun dan konsisten, kita dapat meraih impian kita. Dengan mempelajari kisah-kisah inspiratif mereka, mempelajari perjuangan mereka, dan mempelajari bagaimana mereka bisa berada sampai di titik yang diimpikan. Ketika kita melihat orang lain berhasil, seharusnya kita juga memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa kita juga bisa. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman selalu menjaga pola pikir yang positif. Jika kita mengalami suatu kegagalan atau kesulitan, jangan jadikan hal tersebut membuat kita putus asa, tetapi jadikan kegagalan sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi. Ingatlah, proses belajar merupakan perjalanan yang panjang dan tidak selalu mulus. Jadi, untuk mencapainya sudah pasti harus ada effort yang lebih. Dengan pola pikir yang positif akan menjadi fondasi di dalam diri kita agar mampu mengatasi rintangan tersebut untuk terus berkembang. Di balik kurangnya motivasi, pasti ada juga faktor yang mempengaruhi. Nah, mengambil dari pengalaman belajarku saat aku berada di bangku sekolah, yaitu faktor yang pertama, cara penyampaian materi oleh guru. Pasti ada ya, di sekolah kalian dulu, guru yang menyampaikan materi dengan cepat, tanpa memperhatikan siswanya sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Nah, ini bisa saja menjadi faktor kurangnya motivasi belajar. Teman-teman pastinya akan cepat merasa bosan dengan metode pengajaran yang monoton, kurangnya keterlibatan media, guru yang asik sendiri bermain handphone. Jika demikian, motivasi teman-teman untuk tetap memperhatikan materi pembelajaran akan melemah, bukan? Sebagai contoh, teman-teman belum memahami suatu materi, tetapi guru tersebut tetap melanjutkan materi dan memberikan latihan soal begitu saja, tanpa bertanya atau melihat kondisi teman-teman terlebih dahulu. Tanpa disadari, kegiatan belajar seperti itu juga membuat teman-teman akan menjadi tertekan. Apalagi jika teman kalian juga tidak bisa mengajarkan kepada kalian, pastinya sama-sama pusing kan? Hal ini juga menyebabkan teman-teman tidak memiliki minat pada pelajaran tersebut, sehingga teman-teman di rumah harus tetap belajar secara mandiri untuk memahami materi.
Faktor kedua yaitu berasal dari keluarga, putus cinta, ataupun masalah dengan teman sebaya. Ada banyak kasus dari faktor kedua ini yang paling sering aku temukan yaitu keluarga dan putus cinta. Disebabkan oleh seorang siswa yang tidak berani menceritakan permasalahannya kepada orang tua, guru, bahkan teman dekatnya sekalipun dapat menjadi faktor penghambat dalam belajar. Bisa saja dia tidak mau cerita atas dasar malu atau beranggapan hal itu adalah privasi dan permasalahan yang harus ia tanggung sendiri. Tentu, hal tersebut tidak hanya menyebabkan siswa bermasalah dalam akademik, tetapi juga pada psikologis mereka. Di sini yang harus teman-teman ketahui bahwa dampak psikologis dapat berakibat fatal sampai dapat berakibat mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Bisa saja dikarenakan teman-teman kurang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua mengenai masalah yang dialami juga menjadi lemahnya motivasi, karena tidak adanya dorongan dari orang tua yang seharusnya menjadi orang terdekat. Karena menurutku, orang tua mempunyai peran sangat penting sebagai motivator dalam pendidikan. Contohnya ada kata-kata seperti ini, tidak apa-apa ibu tidak sekolah, yang penting kalian bisa sekolah sampai tinggi. Itu adalah salah satu kata motivator secara tidak sadar dapat menumbuhkan motivasi yang berasal dari dukungan orang tua yang mendorong anaknya untuk berpendidikan. Kemudian penting juga bagi orang tua untuk mengawasi, mengarahkan, dan juga memberikan pikiran-pikiran positif, etika-etika baik, dan juga nilai-nilai moral yang bisa menjadi fondasi bagi seorang anak. Sehingga saat berada di lingkungan luar, kalian tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan karena kalian sudah memiliki fondasi iman, pemikiran, dan pengetahuan yang cukup untuk membentengi diri. Faktor yang ketiga yaitu karena kenakalan remaja dan pergaulan bebas, di mana beberapa anak melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pelajar semestinya, seperti pelecehan, mencuri, berjudi, merokok, minuman keras, dan sebagainya. Karena biasanya teman-teman menganggap hal tersebut keren. Bisa juga karena untuk menarik perhatian lawan jenis, dan bisa juga karena pelampiasan dari suatu masalah. Hal tersebut dapat saja dipungkiri, tetapi pasti ada yang tetap melakukan aktivitas tersebut yang merupakan proses menuju dewasa di mana dapat memilah sesuatu hal yang buruk dan baik, sesuatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan batasan dari kenakalan remaja. Nah, disitulah mulai muncul karakter kedewasaan teman-teman. Jika ada faktor penyebab, pasti ada solusi untuk mengatasinya. Dari 3 faktor tadi, ada solusi untuk kedepannya, yaitu seperti guru mengikuti workshop atau pelatihan pengembangan profesional, seminar, dan komunitas guru dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan saling bertukar ide mengenai cara mengajar yang inovatif. Selain itu, penting bagi guru untuk terus mengikuti perkembangan pendidikan dan mengupdate pengetahuan mereka, sehingga guru akan selalu memahami tentang perkembangan terkini dalam pendidikan dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Solusi dari faktor kedua ini cukup sulit, karena tidak mudah dihindari dan dapat menimbulkan tekanan mental. Namun, teman-teman harus bisa menemukan solusi yang tepat agar dapat mengatasinya. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dan terbuka dengan cara mencari waktu yang tepat untuk duduk bersama dan bercakap-cakap tentang masalah yang ada bersama dengan kedua orang tua. Mendengarkan dengan empati dan mencoba memahami sudut pandang orang lain, kunci utama dalam menyelesaikan masalah keluarga. Selanjutnya, dalam percintaan, merupakan pengalaman yang sulit dan menyakitkan. Dalam menghadapi putus cinta, penting bagi kita untuk memberikan waktu dan ruang bagi diri kita sendiri untuk menyembuhkan. Jangan terburu-buru dalam memulai hubungan baru atau mencari pengganti. Sebaiknya, gunakan waktu untuk mengenali diri sendiri lebih baik dan memperbaiki diri. Lakukan hal-hal yang kita sukai seperti membaca novel, berolahraga, ataupun mendengarkan musik. Berbicaralah dengan orang-orang yang kita percayai sehingga kita dapat berbagi perasaan sedih dan perspektif atau saran dari mereka dapat membantu mengatasi perasaan sedih yang dapat mendukung proses pemulihan. Kesimpulan dari apa yang aku sampaikan yaitu motivasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita dan menjadi kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang akan kita hadapi. Dan tanpa motivasi, kita akan kehilangan arah, juga kehilangan semangat dalam belajar. Adapun tips menumbuhkan motivasi dari yang sudah aku sampaikan yaitu yang pertama, tetap fokus pada tujuan yaitu cita-cita kalian. Yang kedua, temukan tokoh inspirasi kalian dari mereka yang sukses. Dan yang terakhir yaitu selalu memiliki pola pikir positif. Mari teman-teman tetap menjaga motivasi agar tetap menyala. Pastinya teman-teman ingin sukses kan?
Maka dari itu teman-teman, mari bersama-sama semangat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin sesuai apa yang aku dan teman-teman cita-citakan. Usaha tidak akan mengingkari hasil. Seberapa jauh usahamu untuk menggapai cita-cita pasti akan terbayar di hari esok. Yakini saja dalam hati kita masing-masing. Pada hakikatnya bisa menjadikan keyakinan itu sebagai motivasi diri kita. Namun tidak hanya sekedar meyakini, tetapi juga harus ada bukti. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.